نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz udah join ya di sini? Insya Allah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Bihir. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah, amin. Di Bogor hujan, Dad? Belum. Belum. Iya, tapinya memang cuaca selalu gelap begini, mendung. Dari semalam. Kayaknya malam hujan dari sana. Iya. Segerimis. Ya, alhamdulillah udah join 28 orang. Alhamdulillah. Dimulai aja tadi ya, sambil nanti yang lain join gitu. Untuk teman-teman yang lain, mohon diingatkan rekan-rekannya yang belum join atau masih ngopi atau masih di jalan, segera di-reminder. Harusnya kan jam 8 ini udah masuk kerja untuk karyawan Iskariman ya. Jadi harus sudah masuk. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya di hari ini, di hari Jumat, di hari penghulunya hari, itu di mana di hari ini banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di dalam ruang Zoom bersama Ustadz Iwan Januar, yang mudah-mudahan di pagi hari ini mengawali hari Jumat kita dicerahkan terlebih dahulu pemahaman kita, rohani kita, yang insya Allah di sini akan dibahas. Kebetulan tema di kesempatan kali ini berkaitan dengan dosa suami terhadap istri, yang mana mungkin ini bahan renungan gitu untuk kepala keluarga, baik itu yang pengantin lama ataupun pengantin baru, itu jadi bahan evaluasi gitu mungkin ya. Dan untuk yang belum jadi pengantin mungkin jadi bahan bekal gitu, bahwasanya ada hal-hal yang nanti perlu diperhatikan. Dan kita bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW, kepada beliau kita sampaikan salawat yang sebagaimana Allah dan malaikat juga bersalawat kepadanya. Yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya ataupun segala aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah, yang tentunya itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan sunnahnya gitu. Mudah-mudahan kita mengaku sebagai umat Rasulullah dan di akhirat kita diakui juga oleh beliau sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mengawali keberkahan kita di kajian ini, mohon kesediaannya untuk teman-teman yang sudah join untuk dibuka kameranya supaya bisa berinteraksi ya nantinya. Dan jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat ataupun di japri ya di nomor saya. Yang belum ada nomor saya nanti disampaikan di kolom chat Zoom saja. Baiklah, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tafadhal ke Ustadz Iwan Januar. Alhamdulillah sudah berada di Zoom. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa qala aidan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, al-ayat, sadaqallahu wa sadaqar karim, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Iskariman Properti Syariah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kita taufik wal hidayah. Tidak ada yang paling berharga, paling mahal, yang Nabi pun memohon kepada Allah agar keluarganya, yakni pamannya, mendapatkan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang paling besar bagi kita umat muslim ini adalah ketika Allah sudah menunjukkan kita kepada Islam. Allah senantiasa juga menempatkan hidup kita di jalan agamanya ini. Ini nikmat yang paling besar yang kita patut syukuri ketika banyak orang bingung mencari petunjuk, orang bingung mencari tujuan hidup. Agama ini sudah melekat dalam diri kita, tinggal kita kemudian banyak bersyukur dan istiqomah dalam agama yang mulia ini. Salawat salam kita limpahkan juga pada Habibullah Habibuna, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan
Allah memberikan kita juga nikmat istiqomah di atas risalah yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah kajian Iskaliman Properti yang Allah muliakan, topik yang akan kita sama-sama sharing, sama-sama kita bahas seputar hubungan suami istri. Barangkali kalau membahas tentang dosa-dosa besar, ini yang penting ya, karena kalau dosa-dosa saja ini berarti mencakup dosa besar dan juga dosa kecil. Tapi pada pagi ini saya hanya akan membatasi insya Allah pembahasan kita pada apa saja dosa-dosa besar suami terhadap istri. Karena para ulama melihat dan membagi bahwa dosa itu ada dua. Ada yang namanya dosa besar, ada dosa kecil. Walaupun sama-sama dosa. Dan pembagian ini bukan berarti kita meremehkan yang disebut dosa kecil, bukan demikian. Tapi para ulama membahas tentang dosa besar, dosa kecil, di antara tujuannya adalah kita lebih berhati-hati terhadap dosa besar. Yang kedua juga kita mesti memahami bagaimana bertaubat dari dosa besar yang berbeda dengan dosa kecil seperti itu. Dua-duanya sama-sama dosa. Dan Nabi mengingatkan kita semua bahwa ciri-ciri orang beriman adalah ketika melihat dosa, maka dia seolah-olah berdiri di atas puncak gunung. Yang dia khawatir gunung itu nanti hancur mengenai dirinya. Itulah sifat seorang mukmin. Artinya kita jangan main-main dengan dosa, walaupun itu barangkali dosa kecil. Jangan main-main. Kenapa? Karena kita khawatir dosa itu nanti menimpa kita, kita kemudian nauzubillah min dzalik bertumpuk dosa-dosa itu sehingga memberatkan timbangan keburukan di yaumul akhir, nauzubillah min dzalik. Ulama meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sigharata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus dilakukan israr. Dan wala kabirata ma'al istighfar. Dan juga tidak ada dosa besar kalau terus kita hancurkan dengan beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, khususnya kepada para peserta yang sudah berumah tangga, maka menjadi penting untuk kita semua memahami apa saja dosa-dosa besar suami terhadap istri. Mungkin nanti kesempatan lain kita bahas dosa besar istri pada suami atau dosa besar orang tua pada anak seperti itu. Mengapa? Karena bagi yang sudah berumah tangga setiap hari bertemu dengan istri. Setiap hari ada interaksi, ada alaqah, ada kontak, ada hubungan dengan istri. Apakah dengan lisan, atau dengan perbuatan, atau dengan diam itu sudah terjadi yang namanya kontak, ada alaqah. Yang kita khawatir rumah tangga ini bukan jadi ladang pahala. Padahal kita berharap rumah tangga itu jadi ladang pahala. Kan begitu ya? Kita ingin agar kita dengan istri ini ketika berumah tangga itu bisa mendapatkan pahala yang dulu ketika kita belum menikah itu tidak mendapatkan pahala tersebut. Nah, jadi mohon maaf buat yang masih single, yang masih jomblo lillah ini, ya, kalau belum menikah memang susah mendapatkan pahala, bisa merebut pahala orang yang sudah menikah itu nggak bisa. Hanya orang-orang yang sudah menikah yang Allah buka ladang pahala tertentu, ya. Nah, yang kita inginkan begitu menikah kita dengan istri sama-sama mendapatkan pahala. Sama-sama kemudian pernikahan ini menjadi wasilah mendapatkan ridho Allah dan kita dipanggil nanti di akhirat dengan firman Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dengan pasanganmu ke dalam surga tuhbarun. Kamu akan dibahagiakan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah harapan kita dalam rumah tangga. Oleh karenanya jangan sampai kemudian justru yang terjadi antara kita dengan istri, suami dengan istri bukan menambah pahala, malah menambah dosa. Khususnya dosa-dosa besar. Nauzubillah min zalik. Para hadirin jamaah Iskaliman yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya Allah telah menyuruh para suami, memberikan perintah kepada para suami untuk apa? Untuk melakukan muasyarah, melakukan hubungan keluarga itu bil ma'ruf, secara ma'ruf. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratani. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihim bi ihsan, aw tasrihum bi ihsan. Allah berfirman, talak itu 2 kali kata Allah. Ya, jadi Allah menyebutkan bahwa memang dalam rumah tangga itu Allah buka satu emergency exit. Jadi kalau kayak gedung itu
ada emergency exit, ada jalur evakuasi. Kalau ada nauzubillah ya, bencana dan musibah, ada jalur evakuasi. Nah, agama juga memberikan jalur evakuasi. Bahwa rumah tangga itu kadangkala ada konflik, ada perseteruan yang kadangkala nggak bisa kemudian dicari islahnya, nggak bisa dicari titik temunya. Sudah nggak bisa lagi mendapatkan kehidupan yang tumak ninah, yang menenangkan di antara keduanya. Allah Maha Tahu, maka Allah kemudian berikan emergency exit. Allah berikan jalur evakuasi. Apa itu talak? Allah sebutkan at-talaku marratan. Talak itu ada dua, maksudnya bisa dirujuk. Ya, jadi talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, talak 3 ini nggak bisa rujuk. Kecuali mantan istri itu dia menikah dulu dengan laki-laki lain, lalu terjadi yang namanya dukhul, hubungan suami istri atau jima, ya, kemudian mereka bercerai, lalu bisa kemudian rujuk lagi dengan suaminya yang pertama. Itu pun dengan syarat pernikahan ini bukan pernikahan yang direkayasa. Jadi nggak boleh ada rekayasa cinta untuk menghalalkan nanti mantan istrinya itu. Ini yang dilaknat oleh Nabi SAW, bahwa Allah dan Nabi melaknat al-muhallil wal muhallil lahu. Allah melaknat, Nabi melaknat laki-laki yang muhallil, ya, yang itu menghalalkan sesuatu rujuk yang haram. Dan yang juga untuk diberikan rujuknya itu juga dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi mantan suaminya dilaknat kalau dia merekayasa pernikahan, lalu laki-laki yang kemudian juga membantu rekayasa itu pura-pura jadi suaminya, ini juga dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Tapi hati-hati, jangan gampang menjatuhkan talak. Dan istri juga jangan gampang meminta talak. Angka perceraian di Indonesia itu tinggi sekarang, ya. Tapi 85% ini data yang saya dapat itu gugat cerai. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita bahas ya, ini kesempatan. Nabi katakan, Allah berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Lalu Allah sebutkan fa'imsakum bima'ruf, maka tahanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum biihsan, atau serahkan, maksudnya ceraikan, lepaskan ikatan nikah dengan cara yang baik. Kalau kita perhatikan, di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk tahan dulu rumah tangga. Imsakum bima'ruf. Artinya, para suami, sekonflik apapun dengan istri, masalah apapun dengan istri, yang pertama harus dipikirkan adalah tahan istrimu ya dengan cara yang ma'ruf. Jangan gampang atau jangan menjadi suami sumbu pendek, gampang meledak begitu. Ya, imsakum bima'ruf, tahan pernikahanmu, tahan istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ma'ruf dalam pengertian tentu baik menurut agama seperti itu. Jangan hanya gara-gara persoalannya tidak seberapa kemudian berpisah. Kalau bukan karena persoalan yang merupakan dosa besar, ya, apalagi berulang-ulang, ya, sebaiknya jangan kemudian gampang menceraikan istri. Karena Allah perintahkan yang pertama bukan talak dulu, tapi fa'imsakum bima'ruf. Tahan istrimu, tahan pernikahanmu dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, tapi kalaupun sudah ternyata tidak bisa menahan dengan cara yang ma'ruf, tasrihum biihsan, maka serahkan atau lepaskan atau ceraikan istrimu dengan cara yang baik pula seperti itu. Itulah Islam. Mengajarkan kita laki-laki ketika melamar calon istri kita dulu, datang kepada ayahnya dengan cara yang baik. Ketika rumah tangga berjalan, juga pertahankan dengan cara yang baik pula, yang ma'ruf. Kalaupun na'udzubillah min dzalik, ada suami yang dia sudah tidak sanggup lagi kemudian mengendalikan rumah tangga, nggak bisa lagi kemudian akur, sulit mendapatkan tumaknina wal hani'ah, mendapatkan ketenangan dan juga kebahagiaan, maka Allah berikan jalur evakuasinya, tasrih bi ihsan. Serahkan, lepaskan ikatan pernikahan, tapi dengan cara yang baik pula. Inilah perintah Allah Ta'ala kepada para suami. Dan bukan cuma ayat ini, masih banyak ayat lain yang juga memerintahkan kita para suami untuk berbuat baik kepada istri. Karena memang kendali rumah tangga itu suami. Ya, bukan istri, tapi kita suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu adalah sultan, maknanya penguasa pemerintah terhadap kaum wanita, istrinya diantaranya. Kita ini yang punya kendali. Kita yang punya tongkat komando tuh di kita kalau dalam militer itu.
Kita yang kemudian harus mengendalikan rumah tangga seperti itu. Kita yang punya kemudian kemampuan untuk itu. Maka kemudian ya kita kendalikan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Kita berikan kebaikan pada istri dengan cara yang ma'ruf seperti itu. Kalaupun nggak sanggup, sudah nggak bisa lagi berulang-ulang, salah lagi, atau mungkar dan maksiat, nauzubillah, maka ceraikan dengan cara yang baik pula. Jangan kemudian ya melamar dengan cara yang baik, tapi kemudian ketika cerai dengan cara yang buruk, dengan cara yang keji. Kan nggak sedikit hari ini kalau kita baca berita itu ada suami ya ketika istrinya minta cerai karena sudah nggak bisa lagi akur, kemudian terjadi kekerasan, jadi sampai pembunuhan. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita harus ingat istri itu adalah amanah, kita laki-laki akan dihisab oleh Allah tentang bagaimana kita memperlakukan istri itu. Dan kalau sampai ada seorang istri terzolimi, teraniaya di rumah tangga, jangan salahkan nanti di pengadilan Allah, di yaumul mizan atau yaumul hisab nanti, orang-orang termasuk istri yang dizolimi oleh suami, mereka ada di dalam barisan orang-orang yang menuntut keadilan pada Allah. Untuk apa? Meminta keadilan agar suaminya mendapatkan balasan yang adil dari Allah. Dan nanti di akhirat akan disaksikan ada orang yang disebut sebagai golongan yang muflis, golongan yang bangkrut. Yang dia datang, ada laki-laki datang, bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi ternyata dia qazafahada. Dia menuduh istrinya melakukan perbuatan selingkuh, menuduh istrinya berbuat zina. Ya, wa darabahada, juga dia memukul istrinya, ya, memukul istrinya. Wa syatamahada, dia juga mencaci maki istrinya seperti itu. Jangan salahkan nanti kemudian istri menuntut keadilan pada Allah, kemudian Allah akan ambil pahala sang suami ini. Allah kemudian transfer kepada istrinya. Kalau ternyata pahala suaminya habis, sementara dosa-dosa suami pada istrinya masih banyak, Allah akan ambil dosa-dosa istrinya itu dan Allah pindahkan kepada suaminya. Pahala suami habis, malah memikul dosa istri, wal-iyazubillah. Inilah orang yang bangkrut, mau masuk jannah, gagal. Karena ternyata di dunia melakukan tindakan yang zalim kepada istrinya. Sehingga masuklah dia ke dalam azab Allah di yaumul akhir. Para hadirin jamaah, khususnya para suami, yang mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga, merawat rumah tangga kita ini di jalan Allah dengan cara yang ma'ruf, maka hati-hati. Bahwa istri ini adalah amanah, titipan dari Allah. Istri kita kalau bermasalah, kita diberikan tuntunan oleh Allah bagaimana cara untuk mentakdibnya, meluruskannya, bukan semena-mena seperti itu. Ini perintah. Nah, apa saja kemudian yang merupakan dosa besar istri, suami kepada istri? Yang pertama, dosa besar suami kepada istri adalah melakukan kezoliman, tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau kita buka kembali Quran Surat An-Nisa 34, Allah mewanti-wanti kita laki-laki agar jangan mudah yang menjatuhkan hukum fisik pemukulan kepada istri. Allah Ta'ala berfirman, walati takhafuna nusyuzahunna, dan kepada istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuz. Bisa jadi istri itu dia berbuat nusyuz, membangkang pada suami, keluar rumah tanpa izin, diminta bantuan nggak mau membantu, diajak maaf hubungan badan nggak mau oleh suaminya, mungkin ada seperti itu. Maka Allah memberikan kemudian tahapan-tahapan di dalam mentakdib, meluruskan kesalahan istri. Yang pertama, fa'izuhunna, kata Allah, berikan mau'izah, berikan nasihat. Berikan nasihat-nasihat, ingatkan bahwa dia adalah istri, dia harus taat pada suami, berkhidmat pada suami, dan seorang istri yang taat pada suami, Allah buka pintu jannah yang luar biasa. Jadi ingatkan dulu, berikan mau'izah pada istri. Lalu yang kedua, ketika nggak mempan, wahjur fil madauji. Kata Allah, perintah Allah, pisah ranjang. Jadi jangan kemudian pisah rumah. Hari ini nggak sedikit ya pasangan suami istri kalau sudah bertengkar, kemudian pisah rumah. Ini haram. Nabi juga menyebutkan, jangan kamu boikot istrimu kecuali dalam rumah. Di semarah-marahnya suami pada istri, kalau memboikot istri, tidak boleh di luar rumah. Tidak boleh pisah rumah.
tapi harus di dalam rumah. Bagaimana caranya? Yaitu adalah al-hijr, yaitu meninggalkan istri, pisah ranjang dengan istri. Ini cara yang kemudian disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak langsung main pukul. Ya. Banyak orang menuduh Islam itu melegalisasikan kekerasan pada istri. Salah itu. Itu fitnah. Justru tahapannya begini. Berikan nasihat, lalu pisah ranjang. Karena kalau seorang wanita, seorang istri, dia ada iman dalam hatinya masih punya rasa sayang, cinta pada suaminya, ketika pisah ranjang ini akan terpukul, akan shock dia itu. Maka kemudian Allah tahu, maka Allah perintahkan wahjur fil madaj, pisah ranjang. Berapa lama? Tergantung. Kalau istrinya masih keras bertahan juga, nggak mau mengakui kesalahannya, tetap nusus juga, perpanjang aja udah seperti itu. Dan sikap suami ketika sedang menghijr, sedang mengisolasi, memboikot istrinya, tunjukkan sikap marah, sikap mendisiplinkan istri, sikap menegur istri. Jangan sampai, mohon maaf ya, baru misalnya satu malam, besoknya ngesot langsung begitu ya, langsung besoknya merangkak ke kamar istri. Enggak demikian. Kita adalah qawwam. Suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Harus menunjukkan rasa ya pendisiplinan, sikap mendisiplinkan, meluruskan istri ketika dia melakukan kesalahan. Ketiga, kalau sudah nggak mempan juga, barulah Allah berikan izin, kebolehan, wadribuhunna. Boleh memukul istri seperti itu, tapi memukulnya pun bukan memukul yang keras. Sudah sering dibahas di forum ini, bahwa pukulan yang diberikan pada istri dorban hafifan, pukulan yang ringan, yang tidak kemudian menciderai istri. Juga tidak boleh memukul pada bagian wajah. Juga tidak boleh sembarangan memukul tanpa kemudian memberikan tahapan ini langsung pukul istri. Nabi SAW mengingatkan kita para suami dengan sabdanya, ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi. Nabi katakan, ya'midu ahadukum, sengaja salah seorang di antara kamu yajlidu imra'atahu, yang mencambuk, memukul istrinya, jaldal abdi, seperti memukul budak. Dulu kan ada perbudakan. Jadi dulu itu kalau budaknya membangkang, bandel itu dipukul oleh majikannya, dicambuk gitu. Ya dengan rotan, pelepah kurma, dengan cambuk seperti itu. Nah, Nabi tegur kepada para suami, jangan sampai memukul budak itu, memukul istri seperti memukul budak. Ya. Dipukul itu istrinya seperti itu. Tapi kemudian Nabi katakan fala'allahu yudaji'uha fi min akhiri yaumihi. Kemudian kemungkinan pada malam harinya suaminya itu menggaulinya seperti itu. Nah, ini bukan sikap yang baik ya. Nabi SAW pernah dikerubungi oleh para muslimah yang melaporkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi dulu ya, ketika Islam datang pertama kali itu, Nabi SAW mengingatkan para suami dengan hadis ini. Jangan gampang memukul istri seperti itu. Kalau istri membangkang, nusuk, jangan gampang memukul istri. Tapi kemudian yang terjadi, ya, para sahabat ini kemudian beberapa waktu kemudian balik melaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata para sahabat yang laki-laki, para suaminya, sekarang pada istri ini, para istri ini, mereka justru membangkang pada suami begitu. Dulu ada larangan memukul, ya, kepada istri, akhirnya para sahabat ini mereka menahan diri nggak memukul istri, tapi yang terjadi kemudian beberapa istri ini mereka malah semakin membangkang pada suaminya. Akhirnya para sahabat yang lapor, ya Rasulullah, begitu kan? Para istri ini sekarang membangkang pada kami. Nah, ini manusia ya. Jadi sahabat juga manusia. Mereka juga ya ada hawa nafsu, ada kecenderungan berbuat dosa, itu wajar saja. Ya. Akhirnya kemudian Nabi mengizinkan untuk memukul istri. Besokan harinya ganti para istri yang mendatangi rumah Nabi SAW ya, mengerubungi Nabi lalu melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan oleh suaminya. Nabi mengatakan sesungguhnya laki-laki yang memukul istri itu bukan laki-laki yang terbaik di antara kamu. Artinya jangan gampang memukul istri. Nah ini sekarang ini Indonesia ini darurat KDRT. Banyak perempuan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat perilaku suaminya. Suaminya gampang marah, sumbu pendek, dan bukan cuma mencaci maki sampai memukul. Ya, sementara Nabi mengatakan, memberikan pesan pada kita laki-laki, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah istrimu, wala tuqabbih, jangan kamu caci maki, jangan kamu celah istrimu.
Jadi kalaupun istri berbuat salah, jangan sampai dicela, dihina, dicaci maki. Ini terlarang bagi seorang suami mencaci maki, apalagi sampai kemudian tega memukul istrinya. Jadi subhanallah, agama ini memberikan perlindungan yang luar biasa kepada rumah tangga, termasuk di dalamnya memberikan penjagaan, perlindungan terhadap istri seperti itu. Dan kalau sampai terjadi suami itu dia memukul istrinya sampai menimbulkan luka, cacat, sampai kematian, maka ada namanya kemudian iqab. Ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh negara terhadap suami yang sampai membuat cedera, cacat, apalagi kematian pada istrinya. Jadi nggak akan lepas ini dari hukuman. Ada nanti iqab, ada pidana yang akan dijatuhkan oleh negara kepada suami-suami yang mereka terbiasa melakukan kekerasan, abuse istilahnya begitu ya, kepada istrinya. Ini yang pertama, bahwa dosa suami, dosa besar suami kepada istri, itu yang pertama adalah melakukan kekerasan terhadap istri-istri mereka. Nah, para jamaah, terutama para suami, kamu laki-laki, yang memimpin rumah tangga itu memang harus dengan ketegasan, tapi bukan dengan kekerasan. Suami kita harus tegas, kita adalah qawam, sultan, penguasa, tapi bukan dengan otoriter, bukan dengan tangan dingin, bukan dengan mencaci maki, menghardik, membentak istri, tapi ya bukanlah dengan kata-kata yang bisa membujuk. Nabi SAW ingatkan bahwa perempuan itu khuliqat min dilain, wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau kita luruskan dengan keras maka patah tulang rusuk itu. Nabi juga mengatakan bahwa wanita itu ya qawarir, adalah kaca, cermin yang mudah pecah. Kalau suami lihat kaca itu kotor, kita lihat kaca kotor, kita gosok dengan keras bisa pecah itu, atau retak minimal. Nah, perempuan juga sama. Kalau suami itu kemudian keras, kasar kepada istri, maka bisa jadi retak atau malah mungkin bisa patah, bisa pecah. Dan kalau kaca sudah pecah, walaupun mungkin bisa disambung lagi, kayak puzzle disatukan, itu bekasnya itu akan ada membekas. Maka hati-hati, diingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, agar para suami jangan sekali-kali menjadikan kekerasan sebagai cara untuk kemudian menundukkan istri atau untuk membuat istri taat pada suami. Bukan demikian. Kalau itu terjadi, itulah dosa besar suami terhadap istri. Summa na'udzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, yang merupakan dosa besar suami pada istri adalah menjadi suami yang dayus atau sakur. Jadi dalam rumah tangga Islam itu diingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, bahwa suami harus punya ghirah, punya kecemburuan. Untuk apa? Melindungi keluarganya. Nabi menyebutkan bahwasanya cemburu itu ada dua jenis. Ada cemburu yang dicintai Allah, ada cemburu yang dibenci Allah. Cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu dengan alasan. Alasan yang syar'i tentunya. Nah, cemburu yang haram yang dibenci Allah adalah cemburu yang tanpa alasan yang syar'i. Ini harus dimiliki oleh setiap suami. Jadi kalau namanya cinta pada istri harus ada kemudian namanya ghirah. Ada namanya kemudian rasa cemburu, rasa memiliki. Ada sense of belonging pada istri. Memang istri bukan properti ya, tapi suami itu wajib untuk kemudian ada rasa memiliki istri, menjaga, dan ada ghirah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang dia mengatakan, wallahi demi Allah, kalau aku melihat istriku disentuh, dipegang laki-laki lain, aku akan pukul. Ya, aku akan pukul dia dan laki-lakinya itu dengan pedang ini. Nah, dalam beberapa riwayat dengan pedangnya pedang bagian yang belakang, bukan bagian yang tajamnya, ya, yang bagian tumpulnya seperti itu. Sahabat kemudian merasa heran ya dengan kecemburuan sahabat yang bernama Sa'ad ini. Kemudian Nabi malah mengatakan, azabtum, apa kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi kata Nabi, demi Allah, anna agyarum minhu. Kata Nabi, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Jadi kalau saat cemburu, lihat istrinya jalan dengan laki-laki lain, disentuh laki-laki lain, maka Nabi itu lebih cemburu daripada Sa'ad. Artinya Nabi lebih marah kalau melihat ada seorang wanita, ya istri orang, itu berjalan dipegang oleh laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya. Maka Nabi lebih marah daripada suami manapun kalau melihat ada perempuan seperti itu.
Nabi nggak ridho. Nabi tidak ridho, tidak rela ada laki-laki berjalan dengan istri orang. Ada istri perempuan sudah menikah berjalan dengan laki-laki yang bukan pasangan. Ini subhanallah. Zaman sekarang berapa banyak orang seperti begitu ya? Berapa banyak ini istri orang jalan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Apakah ini laki-lakinya masih bujang atau yang sudah menikah ya dengan suami orang jalan bareng. Ya mungkin dengan alasan apa namanya? Dengan alasan cuma untuk makan siang bersama di kantor terutama ya. Dulu zaman-zaman saya sering isi pengajian perkantoran itu banyak itu. Jadi orang-orang karyawan-karyawati itu mereka jalan bareng ya. Kemudian makan siang bareng, kemudian shopping bareng, main bareng seperti itu. Padahal ini adalah suami orang, ini istri orang. Katanya laki-lakinya ini bukan suaminya, sementara sudah menikah istrinya ini. Dan yang sebetulnya paling berdosa siapa? Suaminya itu. Suaminya yang paling berdosa. Karena harusnya dia cemburu. Nah, ketika Nabi mengatakan begitu, Nabi juga lanjutkan, wallahu aghyaru minni, sedangkan Allah lebih cemburu lagi daripada aku begitu. Jadi kalau ada perempuan yang sudah menikah, berumah tangga, jalan dengan laki-laki lain, maka Nabi katakan, aku lebih cemburu daripada suaminya, dan Allah lebih cemburu lagi dibandingkan dengan aku. Artinya Allah sangat marah ketika ada wanita yang sudah menikah, ada seorang istri berjalan dengan laki-laki lain. Nah, kalau ada suami yang tidak cemburu, ini dosa besar suami kepada istri. Dia menjadi suami yang dayus atau sakur. Nabi bersabda, salah satu qad harramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu wad dayus allazi yukirru fi ahlihi al khubsa. Nabi katakan ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Pertama apa? Yaitu adalah mudminul khamr, pecandu khamr. Bukan peminum, pecandu khamr. Ya. Yang kedua, al-aq, ya, yaitu adalah orang atau anak yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga apa? Adalah wad-dayus alladzi yukirru fi ahlihi al-khubtha, yaitu seorang suami yang tidak punya sifat cemburu dan membiarkan, menyetujui, yukiru itu berarti menetapkan, membiarkan, mengakui, melegalkan ya fi ahlihi al-khubtha, di tengah keluarganya, maksudnya istrinya dan anak perempuannya itu ada al-khubs, perbuatan keji. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Maka para jamaah, suami harus punya cemburu. Istrinya menerima telepon laki-laki lain, terdengar bercanda, tertawa, seperti itu, tegur itu. Tanya siapa itu. Ya. Oh ternyata teman kerjanya, maka wajib tegur lagi. Bilang nggak boleh seperti itu. Kamu sudah rumah tangga. Kamu sudah jadi istri, maka harus ingat bahwa kamu adalah istriku. Begitu. Sampaikan. Kan nggak sedikit wanita ini kalau menerima telepon laki-laki lain tuh ketawa-ketawa, ya bercanda segala macam. Padahal suaminya ada di situ. Ya kalau suaminya nggak tahu, Allah lebih sawab ya. Tapi suaminya ada di situ dan nggak takut. Atau dia nge-follow misalkan, akun siapa, suka ngasih komentar, DM segala macam begitu. Atau dia di DM laki-laki lain seperti itu. Kalau suaminya tahu, maka ada kewajiban untuk menegur. Harus punya ghirah, punya cemburu. Itu namanya tidak dayus. Tapi kalau membiarkan tahu istrinya diganggu orang, digoda orang, ya, suaminya diam saja, tahu istrinya dilirik orang, ya, diam saja. Hati-hati. Suami dayus ini nggak punya cemburu. Ini dosa besar suami kepada istri. Kalau sampai seperti itu. Ya mungkin ada perempuan mengatakan, oh kalau gitu suaminya posesif dong. Istrinya nggak punya kebebasan. Yes, Anda kalau ada perempuan berkomentar begitu, berarti nggak mau dicintai suaminya. Lagi pula cemburu yang ini dibolehkan oleh syariat itu adalah cemburu yang ada alasan. Kalau ada seorang istri, ya, dia merasa senang saja suaminya mengizinkan dia jalan dengan laki-laki lain, itu harus pertanyakan komitmen pernikahan suaminya itu. Betul nggak suaminya cinta sama dia? Kalau kemudian didiamkan saja, berarti suaminya nggak cinta sama dia. Dan waliyazubillah, ini banyak kaum muslimin hari ini itu mengadopsi pergaulan ala barat. Di barat itu ada namanya open marriage, pernikahan terbuka. Jadi suami istri itu mereka saling bersepakat
Walaupun sudah menikah, bersepakat suaminya boleh jalan kencan dengan perempuan lain, asalkan memberitahu pada istrinya siapa perempuan itu, dan kemudian suaminya juga mengizinkan istrinya kencan dengan laki-laki lain, asalkan diberitahu siapa laki-laki itu. Coba, ini kan orang-orang yang sudah rusak itu akhlaknya. Buat apa rumah tangga kalau seperti itu? Lalu rumah tangga itu kan untuk menjaga kehormatan. Nabi katakan nikah itu agodol lil basor, menjaga pandangan, asonul lil farji, menjaga kemaluan. Nah ini sementara di barat itu berkembang konsep rumah tangga open marriage, pernikahan terbuka itu. Nah laki-laki yang kayak begini, laki-laki yang dayus, yang tadi Allah katakan termasuk ke dalam satu dari 3 golongan, haramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan surga untuk mereka. Di dalam hadis lain, Nabi menyebutkan laki-laki seperti ini maka tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga dapat dicium dari jarak 40 sampai 70 tahun perjalanan. Waliyadzubillah. Para hadirin jamaah Allah muliakan, kita para suami tentu tidak boleh posesif ya pada istri, artinya sampai melarang, membatasi istri ketemu dengan kerabat, dengan orang tua, itu tentu tidak baik juga. Karena istri juga punya hak silaturahmi, seperti itu. Tapi kalau suami juga loss ya, membebaskan istri bergaul dengan laki-laki mana saja, ya, pulang jalan dengan laki-laki mana saja yang bukan mahramnya, ya, dan suami tahu, ngawal izubillah, itu adalah suami yang dayus. Ini dosa besar suami kepada istri. Nah, biasanya ada 2 alasan ada suami kayak begitu. Yang pertama, dia memang berarti tipikalnya juga sama-sama laki-laki nakal, ya, sama-sama laki-laki nggak setia pada istrinya. Atau yang kedua adalah tipikal suami yang lemah kepemimpinannya. Dia takut pada istrinya, dia nggak berkutik ya menghadapi sikap istrinya, begitu. Nah, ini 2 kemungkinan, ada laki-laki seperti itu. Ya, satu laki-laki yang nakal, maka dia biarkan istrinya jalan dengan laki-laki lain, toh dia juga bisa jalan dengan perempuan lain. Atau yang kedua tadi adalah laki-laki memang lemah kepemimpinannya sehingga tidak berani menegur, mengingatkan, apalagi sampai kemudian tadi mentakdib, meluruskan kesalahan istrinya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang kedua. Hati-hati. Di zaman sekarang dianggap lumrah, dianggap biasa. Malah kalau ada suami yang kemudian suka bertanya, ya, tanda kutip ya, itu seperti mengawasi istrinya, itu dianggap sebagai laki-laki yang cemen, laki-laki yang cupu, laki-laki yang kemudian posesif. Jadi sering justru laki-laki yang dia punya cemburu pada istri itu dianggap sebagai laki-laki yang aneh begitu. Karena kehidupan umat hari ini sudah kehidupan yang liberal. Sampai orang yang menikah pun mereka tidak mau dibatasi dengan pernikahannya. Mereka merasa bebas untuk jalan atau dalam tanda kutip berkencan, bahkan berzina dengan laki-laki atau dengan perempuan manapun. Auzubillah min dzalik. Ini sudah rusak kehidupan umat hari ini. Jadi kalau mau dilihat, makin banyak laki-laki yang dayus. Makin banyak laki-laki yang nggak punya cemburu kepada istrinya itu. Tadi dua kemungkinan. Satu, laki-laki yang nakal, dia juga. Atau kedua, laki-laki memang yang lemah kepemimpinannya. Summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, maka yang kedua ini hati-hati. Hati-hati juga dosa besar suami kepada istri. Jadi nasihati istri, kemudian juga ya batasi juga lingkup pergaulan istri. Ya, jangan terlalu banyak misalkan kontak dengan lawan jenis. Ya, ini memang agak repot kalau istri bekerja ya di seharian, seminggu 6 sampai 7 hari, pergi pagi pulang sore, di kantor situ ada ikhtilat ya, campur baur dengan teman-teman karyawan yang laki-laki seperti itu. Ya, sampaikan pada istri itu hati-hati, menjaga kehormatan, muro'ah, dan ingat pada Allah. Jangan sampai kemudian bablas di dalam pergaulan di lingkungan kantor atau juga dimanapun seperti itu. Karena ini merupakan dosa besar. Nah, kalau suami membiarkan, suami itu juga dosa besar seperti itu. Waliyadzubillah. Pada hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar yang kedua, suami kepada istri. Yang ketiga adalah dosa besar suami pada istri. Yang ketiga, menuduh istri berzina dengan laki-laki lain. Di dalam
Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10, Allah merekamkan dialog, ya. Allah berfirman, walladzina yarmuna azwajuhum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Allah berfirman, para suami yang menuduh istri-istri mereka dengan tuduhan berzina maksudnya, dan suami ini lam yakun lahum syuhada, lalu suami yang menuduh istrinya berzina tidak punya saksi, illa anfusuhum, kecuali ya hanya mereka saja, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka dia harus bersaksi, harus bersumpah ya dengan 4 kali sumpah atas nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia itu adalah orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaih in kana minal kazibin. Nah, adapun sumpah yang kelimanya adalah dia bersumpah laknat Allah menimpa dia kalau dia berdusta, begitu. Jadi ini dalam kitab fikih, dalam syariat ada yang namanya li'an. Li'an itu kata la'ana. Li'an artinya saling melaknat. Ini terjadi kalau ada suami yang menuduh istrinya berzina. Nah, kalau dia menuduh berzina, ada saksi yang menyaksikan 4 orang, begitu, maka itu kuat. Misalkan ada 4 orang yang mengatakan, yes betul, Mas saya lihat ya istri Anda itu ya itu di dalam kamar, dan harus lihat langsung ya. Lihat langsung ya, bukan maaf ya, bukan cuma lihat masuk dalam kamar, tapi menyaksikan langsung bahwa mereka ini berbuat zina. Jadi zina itu, mohon maaf, itu adalah masuknya kelamin laki-laki dalam kelamin perempuan, itu namanya zina. Tapi kalau baru pegangan tangan, baru pelukan, itu belum disebut zina. Tapi kalau melihat langsung 4 orang laki-laki, lihat pas misalkan ya entah nggak sengaja atau apa, kemudian juga misalkan ya menggerebek begitu dan melihat kita sedang berzina, maka cukup 4 orang saksi ini untuk menjatuhkan sanksi bahwa perempuan ini sudah berzina. Begitu. Nah, tapi bagaimana kalau suaminya saja ini yang menyaksikan, ya? Jadi ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Ada seorang sahabat ya yang beliau ini ya ketika pulang, namanya Hilyah bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau ketika pulang dari satu safar itu memergoki istrinya sedang, mohon maaf, berzina. Dia melihat ada laki-laki lain, dalam satu riwayat disebutkan Syarik ya bin Hilal kalau saya tidak salah, mudah-mudahan itu melihat seorang laki-laki yang, mohon maaf, sedang menggauli istrinya seperti itu. Tapi masalahnya hanya dia sendiri, hanya suami saja yang menyaksikan. Maka kemudian sahabat ini Hilal bin Umayyah ini lalu mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyaksikan istriku berbuat zina. Seperti itu. Ya. Nah, pada saat itu ayat ini belum turun. Yang ada adalah ayat tentang qazaf. Qazaf itu menuduh seorang mukminah berbuat zina. Dan ayat itu kemudian, ayat qazaf ini mengharamkan dan juga mengingatkan bahwa qazaf itu adalah dosa besar. Maka Nabi lalu mengatakan, apakah kamu punya saksi? Tidak ya Rasulullah. Ya, aku bisa nggak datang saksi 4 orang? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu engkau bisa terkena hukum, yaitu qazaf, menuduh seorang muslimah berbuat zina tanpa saksi. Tapi kemudian sahabatnya mengatakan, ya aku berharap nanti akan Allah turunkan ayat yang membenarkan ucapanku, membenarkan tuduhanku, karena aku tidak berdusta. Allah kemudian memberikan pertolongan pada sahabat ini, turunlah Quran surat An-Nur ayat 6-10. Apa itu? Kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, apalagi menyaksikan, tapi dia nggak punya saksi, disebutkan di sini bahwasanya lam yakun lahum syuhada'u, bahwa suami ini nggak punya saksi yang 4 orang itu. Illa anfusum, kecuali hanya dia saja yang menyaksikan. Begitu, maka dia harus bersumpah 5 kali. 4 sumpah yang pertama adalah bersaksi, bersumpah kepada Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia ini orang yang benar. Mengatakan, demi Allah, aku orang yang jujur, aku orang benar, aku menyaksikan istri berzina. Auzubillah. Misalkan begitu ya, sampai 4 kali. Dan yang kelimanya adalah bersumpah bahwa kalau dia minal kazibin, yang berdusta, maka laknat Allah menimpa dia. Nanti di pengadilan Islam, tapi ini memang nanti dilakukan di pengadilan Islam. Nanti hakim akan memanggil
suami istri ini ya untuk kemudian bersaksi dan bersumpah di hadapan hakim untuk mereka bersumpah sampai 5 kali. Suaminya bersumpah 5 kali, istrinya pun bersumpah 5 kali. Pada saat itu dalam riwayat diceritakan sahabat Nabi ini, Hilya ini bersumpah sampai 5 kali. Yang kelima itu adalah bersumpah kalau dia minal kazibin, orang berdusta, maka Allah melaknat dia. Ketika istrinya bersumpah, istrinya hanya sampai yang keempat. Hanya sampai mengatakan bahwa aku orang yang benar. Tapi yang kelima, yang isinya laknat pada dia kalau berdusta, dia nggak ucapkan. Dia mengatakan, istrinya mengatakan, aku ya menjaga dan melindungi kaumku, begitu ya. Dia pergi istrinya itu. Jadi nggak sampai sumpah yang kelima. Ketika istrinya pergi, Nabi SAW mengatakan, perhatikan, bila nanti dia hamil, lalu melahirkan anak yang matanya itu ada kayak celak hitam, begitu. Kemudian pantat dan pahanya besar, maka ketahuilah itu anaknya syarik seperti itu. Anak laki-laki yang dituduh berzina oleh Hilal tadi itu. Nah, jadi itu Nabi katakan. Ternyata ketika kemudian perempuan ini hamil, melahirkan, ternyata betul. Bayinya seperti yang disebutkan Nabi. Matanya seperti ada celak hitam, pantat dan kakinya besar, maka orang-orang yang tahu ini adalah anaknya syarik. Ada anak dari pasangan zinahnya. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, bila seandainya bukan karena kitabullah, aku rajam perempuan ini begitu. Tapi karena memang nggak ada saksi ya yang menyaksikan langsung, maka Nabi nggak merajam perempuan itu. Tapi jangan lupa, dia terkena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hati-hati na'udzubillah, jangan sampai rumah tangga itu kemudian ada pasangan, apalagi istri, terlalu dekat dengan laki-laki lain. Sampai curhat, segala macam, jalan bareng, pulang diantar, berangkat dijemput atau janjian kemana, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Nabi ingatkan kalau laki-laki perempuan sudah berkhalwat, sudah berdua-duaan, fa inna salisahuma syaitan. Yang ketiganya syaitan. Dan Nabi ingatkan kepada kaum laki-laki, ma taraktu ba'di fitnatan adorul al-rijal. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku itu yang paling berbahaya bagi laki-laki illa minan nisa, melainkan datang dari kaum perempuan. Maka buat para laki-laki, kalau ada perempuan, ya teman kerja atau apapun lah gitu ya, entah di grup WA barangkali atau ya di media sosial, sering kontak segala macam, jangan terlalu ditanggapi. Ya dia curhat segala macam, sudahlah, ya jangan ditanggapi. Kenapa? Karena khawatir ini, kemudian menjadi celah itu masuknya perangkap syaitan yang kata Nabi itu halus masuk seperti pembuluh darah, masuk ke dalam pembuluh darah. Jangan ditanggapi. Dan para suami juga dari awal cegah, jangan jadi suami yang dayus. Cegah, jangan sampai istri kemudian jatuh dalam pergaulan yang haram, pergaulan yang keji dengan laki-laki lain seperti itu. Maka kita banyak memohon pada Allah agar rumah tangga ini diberikan penjagaan olehnya, baik kita suami ataupun istri juga sama-sama dijaga oleh Allah, juga anak-anak kita, dan jangan sampai kemudian suami ini berbuat 3 dosa besar apalagi lebih terhadap istri. Nah ini yang ketiga barangkali sebagai penutup. Dosa yang ketiga adalah kalau sampai suami menuduh istri berzina tapi tanpa saksi, maka dia harus bisa melakukan li'an. Itu pun kalau dia melihat. Kalau nggak melihat, maka nggak bisa dia melakukan ini. Tidak boleh menuduh istri berzina. Kalaupun ada kecurigaan, apalagi ada desas-desus, maka serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak ngobrol pasangan. Tanyakan baik-baik dan cegah dari awal, jangan sampai kemudian istri terlalu dekat dengan laki-laki lain, jalan dengan laki-laki lain seperti itu, komunikasi dengan laki-laki, jaga dari awal agar tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan telah dibenci Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat pagi ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada kita semua dan juga saya pribadi juga keluarga, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan. Ustaz Iwan Januar sudah memaparkan, menjelaskan kepada kita terkait dosa-dosa besar suami terhadap istrinya.
Ya mungkin tadi beberapa poin sudah disampaikan gitu. Mungkin ini beranjak dari berita ataupun informasi yang kita konsumsi mungkin di beberapa hari terakhir ya, ada kasus KDRT salah seorang tokoh public figure mungkin, yang mana itu ternyata mungkin itu salah satu aja gitu, kayak mungkin gunung es kali yang terlihatnya satu atau dua gitu. Faktanya di lapangan mungkin lebih banyak dari itu. Bahkan orang-orang mungkin ya yang benci Islam itu malah sampai membuat statement itu uh, percuma nikah kalau terjadi apa ya, KDRT atau apa gitu. Jadi seolah-olah mendiskreditkan gitu makna ataupun kesucian pernikahan itu. Ada 3 poin yang disampaikan Ustaz Iwan berkaitan dosa suami terhadap istri itu. Yang pertama berkaitan dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu yang dilakukan suami pada istri. Yang tentunya di dalam Islam tadi Ustaz Iwan sudah sampaikan, maksudnya ada tahapan-tahapannya dalam melakukan memberikan nasihat itu. Termasuk memberikan pukulan juga ada batasannya. Yang keduanya tadi menjadi suami yang dayus atau tidak cemburu gitu. Ketika istrinya melakukan kemaksiatan yang terakhir itu berkaitan tuduhan berzina gitu. Dan itu ada hukumnya tersendiri. Gitu. Lanjut ke pertanyaan Ustaz ya, dari saya dulu. Ustaz, ini kan di dalam beberapa poin ini ada yang secara hukum Islam itu ada hukum-hukumnya gitu, mungkin berkaitan dengan kekerasan itu nanti ada hukumnya tersendiri di dalam Islam itu. Apa sih hukuman dari syariat terhadap suami yang melakukan kekerasan tersebut itu? Apakah secara otomatis langsung berpisah gitu, atau ada istilahnya mungkin nasihat terlebih dahulu gitu dari apa ya, wali atau istilahnya apa ya Ustaz ya kalau di dalam pemerintahan hakim. Hakim mungkin ya Ustaz ya. Nah, terus terkait case tuduhan berzina juga itu kan kalau di dalam Islam mungkin sudah jelas itu nanti untuk hukum-hukumnya. Tapi kalau di kondisi zaman sekarang kan hukum-hukumnya itu lebih ke penyesuaian dengan kondisi saat ini gitu. Lebih ke kesepakatan, karena istilahnya yang hidup di negeri itu bukan muslim gitu, mungkin pembenarannya gitu. Ya, dalam hal ini seperti apa Ustaz? Mungkin dari kita selaku muslim itu yang berkeluarga yang menjalani kehidupan ketika menghadapi case-case seperti ini gitu, untuk solusinya. Apakah kita selesaikan secara kekeluargaan gitu atau dibawa ke ranah hukum gitu, mungkin seperti pelaporan ke kepolisian ataupun mungkin ke hakim yang ada sekarang gitu, atau seperti apa Ustaz mungkin solusinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama menyangkut kekerasan ya dalam rumah tangga, dikata suami memukul istri. Jumhur mayoritas ulama mengatakan kalau pukulannya adalah dorban khafifan, pukulan yang ringan, maka itu tidak perlu dibawa ke pengadilan dan tidak diberikan sanksi. Kalau pukulan ringan, ya. Jadi kalau misalkan mukulnya pada bagian kaki, pada bagian pinggang, misalnya begitu, dan bukan dengan pukulan yang menciderai, apalagi sampai membuat cacat, maka itu tidak akan dijatuhkan sanksi. Ya paling banter yang ditegur saja, diingatkan dan ditanya apa sebabnya. Kalau ternyata itu ada alasannya karena isi nusyus dan sudah diberikan tadi ya perlakuan sebagaimana perintah Allah, itu maka suami ya dibebaskan dari tuduhan seperti itu ya. Tapi kalau pukulan sampai pukulan yang membuat cedera berat, cacat, lumpuh ya, sampai mematikan ya, ini akan masuk pengadilan seperti itu. Nanti hakim akan menjatuhkan sanksi. Hanya saja memang para ulama sebagian berpendapat bahwa tidak ada kisos suami pada istri. Nanti akan ada namanya takzir. Di takzir itu nanti putusan dari hakim yang memutuskan bahwa apa sanksi buat suami yang sampai membuat cedera atau cacat pada istri. Itu nanti hakim memutuskan. Bisa dengan penjara, bisa juga dengan membayar denda, tergantung pada putusan hakim.
Bisa juga jatuhkan hukuman mati. Kalau misalnya sudah keterlaluan, sudah berulang-ulang menyiksa istri, bisa juga seperti itu. Itu namanya ta'zir. Jadi hukuman yang ditentukan oleh putusan hakim. Karena kalau secara dalil, Quran dan Sunnah itu memang tidak disebutkan. Beda dengan pembunuhan ya. Walakum misalkan sebutkan kutiba alaikumul qisas fil qatla. Nah, itu kan disebutkan dalam pembunuhan. Tapi nanti ada pengecualian dalam kasus suami istri juga ayah dan anak seperti itu. Harus ada pengadilan memang yang memutuskan demikian ya. Itu ya termasuk dalam kasus tadi perzinahan segala macam, pengadilan yang memutuskan. Hari ini nggak ada karena memang kita nggak hidup dalam negara yang menjalankan syariat Islam. Kita kan pakainya KUHP warisan Belanda dari Prancis dari Romawi. Jadi kita pakai undang-undang Romawi sebetulnya ya. Dan betul Nabi katakan nanti itu umat Muslim akan mengikuti sunnah umat-umat sebelum kita. Sampai masuk ke lubang biawak, artinya celaka pun kita ikutan celaka. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Roma dan Persia? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya faktanya kita sekarang dari KUHP buatan Romawi itu. Yang kemudian diadopsi oleh Prancis, juga diadopsi oleh Belanda, dan diberlakukan di Indonesia. Dan itu nggak menyelesaikan masalah, malah menambah banyak persoalan. Ya memang mungkin adalah yang memberikan efek positif, tapi lebih banyak nggak memberikan solusi ya terhadap kehidupan sekarang. Apalagi juga negara itu kan abai ya memberikan perlindungan kepada keluarga-keluarga di tanah air. Apakah yang muslim bukan muslim kan sama-sama terabaikan, yang kelaparan, yang suaminya nggak punya penghasilan, yang sakit, bahkan yang kasus sekarang ini ya kematian banyak anak-anak gagal ginjal karena obat-obatan seperti itu kan heran kok bisa ya lolos obat-obatan seperti itu sampai yang meninggal sudah ratusan. Gimana ceritanya itu? Kemana itu peran negara harusnya mengawasi peredaran obat yang aman, halal dan aman bagi masyarakat. Inilah gambaran bahwa umat hari ini seperti anak ayam kehilangan induk, nggak ada yang ngurus, itu nggak ada yang melindungi mereka. Begitu. Jadi kalau sekarang ya sulit. Kalau sekarang paling ya hanya berpulang kepada pribadi masing-masing. Ya kalau misalkan istri dipukul sampai cedera, tapi memaafkan ya nggak ada masalah ya. Jadi boleh. Kasus kemarin ada selebritis ya, yang sampai dianiaya suaminya, lalu istrinya pengen balik lagi, ya sebetulnya nggak ada masalah. Kalau istrinya memaafkan ya, seperti itu ya sudah selesai. Jangan kemudian netizen jadi nyinyir begitu ya. Itu kan rumah tangga dia. Yang jelas memang suaminya salah. Kalau sampai menyakiti, ya, mencekik, membanting itu jelas itu perbuatan zolim. Dia dosa. Tapi kalau istri memaafkan, ya sudah itu memang selesai urusannya. Begitu ya. Syukuran Ustaz. Jadi pada intinya kan selama aturan Islam belum diterapkan ya mungkin permasalahan ya yang berkaitan dengan keluarga pun akan terus ada ya tanpa solusi. Betul. Berarti ada PR untuk kita ya mungkin bersama-sama menyampaikan penerapan Islam. Saya lanjutkan Ustaz, pertanyaannya dari hadirin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kenyataan sebetulnya pada saat terjadi kesalahan suami terhadap istri, baik itu kekerasan fisik atau kekerasan psikis, karena disakiti secara psikis itu lebih menyakitkan. At the time, itu sebetulnya saling gitu. Artinya kalau suaminya mukul, pasti si istri pun dipastikan sudah melakukan hal yang menyakiti suaminya. Mungkin perasaannya semisal dituduh selingkuh atau yang lainnya. Hingga suami tidak bisa mengendalikan diri karena gak mungkin ujuk-ujuk pasti ada sebabnya terjadi kekerasan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kedua belah pihak, suamikah atau istrikah menyikapi hal ini, lalu bagaimana kalau suami yang pernah melakukan kesalahan itu sudah meninggal, bagaimana si istri memaafkannya dan ridho ini Ustaz. Agak sulit itu ridho, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu harus ditelusuri ya. Jadi pangkal persoalan konflik suami istri itu apa ya? Kita kan nggak bisa menduga-duga ya. Suami mukul mungkin gara-gara istrinya suka mencaci maki. Ya kita nggak tahu juga ya. Karena ya bisa jadi memang demikian atau bisa jadi memang nggak begitu.
Bisa jadi memang karena suaminya memang orangnya keras, kasar ya, gampang marah seperti itu. Bisa jadi memang ada juga suami seperti itu ya. Atau bisa juga ini karena respon ya, karena istri mencaci maki, menghina, maka suami merespon ya dengan balas memarahi atau sampai nggak sabar melakukan pemukulan atau tindakan fisik pada suaminya. Nah, jadi yang pertama jelas kita nggak tahu bagaimana urutan, tapi yang sudah pasti agama kan melarang kita, baik suami ataupun istri, terlarang untuk mencaci maki, mencela pasangan. Untuk laki-laki apalagi secara khusus itu Nabi menyebutkan kepada para suami wala tuqabbih. Jangan mencaci maki, jangan mencela. La yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan seorang suami yang beriman itu mencela, ya, menghina, merendahkan istrinya yang beriman pada Allah. Jadi secara khusus memang Allah sebutkan dan juga Nabi sebutkan kepada laki-laki untuk jangan menghina, jangan melecehkan, merendahkan istri. Untuk istri bagaimana? Secara umum juga disebutkan oleh Allah juga dan juga oleh Rasul, ya, jangan merendahkan, menghina orang lain. Dan Nabi secara khusus juga menyebutkan bahwa di antara penyebab banyaknya perempuan di neraka itu kata Nabi karena mereka yafurnal ashir, karena suka kufur nikmat terhadap suaminya, kurang bersyukur pada kebaikan suaminya. Ya, suaminya berbuat baik sekian ratus, satu kali suaminya berbuat khilaf, salah, itu langsung lupa yang ratusannya. Yang diingat yang cuma satu itu aja. Maka diingatkan oleh Nabi bahwa banyak perempuan masuk neraka gara-gara mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah lewat suaminya, begitu ya. Maka dua-duanya harus saling menjaga sikap, tutur kata, perbuatan, ya. Dan kalaupun terjadi konflik, sekarang ini bagaimana? Ya, pertama diminta untuk saling memaafkan suami dengan istri. Insya Allah bahwa memaafkan itu akan mendatangkan kemuliaan pada orang yang memberikannya. Lalu yang kedua ya sudah, namanya berpikir untuk bagaimana memperbaiki kondisi rumah tangga, ya. Karena bagaimana kalau sudah meninggal suaminya gitu kan? Ya sudah, kalau sudah meninggal secara apa namanya keyakinan kita, tekad kita ya suami seorang istri itu memaafkan kesalahan suami, ridho dengan segala apa yang suami lakukan. Pun sebaliknya, ketika seorang suami ya ternyata istri sudah meninggal, ya suami juga harus ya yang paling baik adalah meridhokan, memaafkan istri atas segala kekurangan dan kesalahannya. Begitu ya, yang bisa dilakukan insya Allah. Siap. Baik, syukran Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya untuk penanya ya. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Aiman, ini privasi ya, jangan disebut nama pertanyaannya. Saya mau menanyakan apa syarat Islam untuk suami yang ingin nikah lagi atau beristri 2 atau lebih. Ada kaitannya ini sama tema hari ini. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, para hadirin sekalian, khususnya para muslimah ya, bahwa ta'addud atau poligami hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh ya. Bukan wajib, juga bukan sunnah ya. Jadi salah kalau ada laki-laki mengatakan nikah lagi itu poligami itu sunnah loh. Enggak, itu bukan sunnah. Hukumnya mubah ya. Jadi jangan berdalih kemudian ini sunnah. Ya bahwa itu dikerjakan Nabi, sunnah Nabi betul. Tapi dari sisi hukumnya itu bukan hukum sunnah. Hukumnya mubah. Artinya mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Itu namanya mubah. Nah, artinya satu harus diingat bahwa hukumnya adalah mubah. Oleh karena itu para muslimah ya harus paham ini memang diperbolehkan dalam agama seperti itu. Yang kedua, bahwa para suami ya, juga harus paham bahwa yang namanya menikah itu nanti ada konsekuensi, ada tanggung jawab ya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan wajib bersikap adil kepada istri-istrinya. Nabi mengingatkan bahwa laki-laki yang tidak adil pada istri-istrinya itu nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan keadaan pundaknya itu miring sebelah. Jadi Allah azab itu dengan miring sebelah pundaknya karena tidak adil pada istri-istrinya. Maka harus adil di sana. Tentu di sini adil bukan dalam masalah cinta ya, karena adil dalam cinta itu nggak mungkin, susah gitu ya, begitu. Nah, maksudnya adil dalam masalah nafkah ya, nafkah lahir terutama yang bisa adil. Ya kalau istri pertama anak sudah 3 tentu lebih besar dong nafkah yang diberikan pada dia.
istri kedua karena masih gadis atau belum punya anak, ya wajar kalau nafkahnya tidak sebesar istri pertama seperti itu. Itu kan adil di sana secara ma'ruf ya nafkah itu. Lalu yang ketiga, bahwa suami ini harus bisa bersikap ma'ruf pada istri. Jadi kalau misalnya ini salah satu apa namanya, saya bukannya ngajarin ya, salah satu hal yang akan membuat istri ridho itu adalah dengan poligami kalau suami betul-betul ma'ruf pada istrinya, memberikan nafkah yang layak, berbuat baik seperti itu ya, paham agama, ya itu tidak akan kemudian menjadi satu hal yang susah, yang berat. Tapi kalau sama istri pertama aja belum ma'ruf ya pergaulan masih sering cekcok, suka ribut segala macam, ya pasti berat untuk kemudian istri pertama merelakan suaminya nikah lagi. Makanya harus muasyarah bil ma'ruf, harus berbuat ma'ruf kepada istri. Itu yang ya mungkin bisa memudahkan nanti untuk melakukan ya poligami seperti itu. Lalu yang keempat, jangan berbohong. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta. Misalnya apa? Apa namanya? Di depan istri pertama bilang belum menikah atau sudah, itu kan bohong seperti itu. Ya udah terbuka saja, terbuka tuh sampaikan baik-baik ya pada istri seperti itu. Ya katanya laki-laki yang poligami itu ada dua mazhab ya. Satu mazhab minta izin, yang kedua mazhab minta maaf begitu ya. Ya katanya yang paling banyak pengikutnya mazhab minta maaf begitu ya. Kalau minta izin susah kan. Ya Allah, alam bisawabnya, saya bukan pelaku soalnya ya. Seperti itu. Ya dia jangan bohong. Yang keempat adalah adalah harus ma'ruf pada semuanya. Karena begini, saya melihat ada kecenderungan nih laki-laki, saya nggak tahu maksudnya apa. Jadi ketika dia nikah lagi, dia ingin istri pertamanya hadir, menyaksikan seperti itu. Ya nggak mesti itu ya. Harus kita menghargai perasaan istri pertama begitu kan, bahwa harus menghargai. Dia juga pasti ada perasaan duka, perasaan sakit. Yang kemudian pokoknya Umi harus datang ya. Itu pengen foto bareng bertiga gitu kan atau berempat ya seperti itu. Iya kalau istri yang sebelumnya ridho nggak ada masalah. Tapi kalau istri yang sebelumnya berat hati segala macam dipaksa-paksa, itu kan nggak ma'ruf itu. Karena ada kecenderungan sekarang pengennya gitu. Entah mungkin ingin menunjukkan pada halayak gitu ya, pada tamu undangan istri pertamanya ridho, sehingga kemudian dipaksa untuk ikut hadir. Malah kan nggak mesti, nggak ada syarat itu. Nggak ada syarat istri pertama harus hadir. Lawang izin juga bukan syarat dari istri pertama untuk nikah lagi. Yang diminta adalah muasyarah bil ma'ruf. Berbuat ma'ruf kepada istri ataupun semua istrinya. Begitu ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kalau yang ingin berpoligami jangan sampai menimbulkan konflik lah dengan semua istrinya. Bisa dengan ma'ruf, dengan baik ya, dan kemudian semua istri juga akur ya. Begitu ya mungkin. Baik, syukuran Ustaz. Biasanya yang nanya poligami itu dia yang cuma sebatas pengen doang ya Ustaz. Untuk eksekusi biasanya masih takut-takut. Ya, makanya pepatah mengatakan air tenang tuh menghanyutkan begitu. Oh, air tenang, iya. Biasanya yang diam-diam, jarang bertanya yang jarang bertanya, diam-diam, tahu udah 3 istrinya. Oh, gitu. Jadi makanya para istri kalau suaminya diam-diam aja ya justru harus ini ya, saya bertanya. Jangan-jangan nanti pas lebaran datang gitu kan. Umi ini kenalin ya. Itu langsung nggak jadi makan, kalau begitu langsung nggak jadi makan ketupat langsung gitu ya. Masya Allah. Ini jadi tanda-tanda juga. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya istri melaporkan suami ke polisi ataupun sebaliknya dalam menyelesaikan kasus pengayoman rumah tangga? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang diminta agama itu kita mencari juru damai dari keluarga ya. Islah dulu lebih baik ya. Jadi nggak melibatkan orang luar. Minta bantuan dulu keluarga kita untuk kemudian bisa menasihati suami bila suami ini kasar ya, bila suami ini kemudian ya sumbu pendek, gampang menyakiti. Minta tolong keluarga dulu untuk memberikan nasihat pada suami. Tapi kalau sudah nggak bisa ya, dan ternyata sudah ini membahayakan, sikap kasarnya ini ya sampai menggunakan alat ya, tongkat kayu segala macam menyakiti istri, ya harus minta perlindungan di sini kepada pihak lain. Bisa kepada keluarga dulu, tentu keluarga dulu ya, orang tua dari pihak istri, kedua nanti kepada pihak kepolisian begitu kan untuk melindungi keluarga seperti itu.
Jadi kalau sudah keterlaluan ya harus mencari perlindungan karena wajib untuk menjaga keselamatan jiwa ya. Seperti itu. Tapi kalau baru sekedar kemudian maaf ya, pukulan-pukulan ringan. Bukan berarti saya mentolerir pukulan, bukan ya, tapi seandainya ada suami memukul istri dengan pukulan ringan, yaitu sebaiknya istri juga introspeksi diri. Jangan-jangan ada kesalahan dari pihak istri sampai suami marah. Ya, karena istri nggak selamanya benar ya. Jadi jangan sampai pakai pepatah istri selalu benar. Kalau istri salah, lihat nomor satu. Begitu ya, nggak demikian ya. Bahwa manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Begitu ya. Nah, jadi kalau sudah keterlaluan sampai membahayakan, saran saya segera berlindung pada keluarga, minta tolong juga mungkin kepada pihak lain, supaya jiwa dan fisik itu terjaga dan terlindungi seperti itu. Dan kalau sudah keterlaluan, saya sih tidak menyarankan balik lagi ya. Kalau sudah sampai memukul sampai cedera berat seperti itu, nggak usah balik lagi lah. Kenapa? Karena itu tabiatnya agak susah untuk diubah. Ya kalau baru sekedar mencaci maki, mencela, walaupun itu haram ya, itu juga haram ya, atau memukul dengan pukulan ringan, ya itu masih bisa dikembalikan pada jalan yang benar. Tapi kalau sudah dengan menyakiti sampai kemudian apa namanya, saya baca beberapa kali ya, yang disundut dengan rokok ya, sampai dipukul dengan tongkat besi seperti itu, sampai dicekik seperti itu, waliyazubillah. Yang kayak begitu sebaiknya segera apa namanya berpisah baik-baik demi keselamatan diri dan anak-anak. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk keluarga. Baik, alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab juga. Ya, mungkin terakhir penutup mungkin Ustaz sebagai closing statement gitu untuk nasihat gitu untuk kita semua gitu supaya kita senantiasa berpegang teguh pada hukum Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai penutup, sahabat-sahabat Iskariman yang Allah muliakan, kita harus selalu mengingat bahwa agama ini sudah memberikan tuntunan ya dalam rumah tangga, baik untuk suami ataupun istri. Dua-duanya harus merujuk kepada syariat Allah. Harus menundukkan diri pada syariat Allah. Sehingga segala ego, keinginan, hawa nafsu itu tunduk kepada syariat Allah. Dan inilah yang akan memberikan tuntunan yang terbaik dan mengantarkan pada tumaknina wa hani'ah, pada ketenangan dan kebahagiaan. Famani tabahudaya falayadilu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku, kata Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, maka yuk kita tundukkan pada agama Allah agar rumah tangga berjalan dengan baik dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz Iwan untuk pemaparan materi di pagi hari ini. Bagi Jumat, mudah-mudahan kita bisa mengambil baik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Iwan Januar dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Untuk yang sudah menjalani kehidupan mungkin langsung dipraktekkan, ataupun untuk yang belum menjalani kehidupan berumah tangga mungkin ini jadi bekal gitu untuk nanti menjalani roda kehidupan berumah tangga. Mungkin tadi berkaitan dengan closing statement dari Ustaz Iwan yang terakhir, maksudnya itu seperti segitiga kebahagiaan Ustaz ya. Jadi antara di bawah suami istri, yang di atasnya itu Allah gitu sebagai pemutus ataupun ya sebagai pedomannya gitu. Rasanya di atas cintanya itu adalah cinta kepada Allah gitu. Yang mana pedomannya ya aturan dari Allah. Kemudian itu untuk pertemuan di pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.